Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di siang hari ini sebagai hambanya yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kita mampu, diberi kemampuan, diberi keringanan untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat zuhur. Alhamdulillah tepat awal waktu dan bisa berjamaah di Masjid Raya Candilama ini. Yang kita lakukan saat ini merupakan salah satu indikator ciri ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan seluruh jamaah dirahmati oleh Allah SWT. Perlu diketahui bahwa seseorang nanti masuk surga Allah itu bukan karena amal ibadahnya, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang nantinya mendapat rahmatnya. Pada kutum siang hari ini akan saya sampaikan arti beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat. Kenapa demikian? Sholat itu yang menjadi kunci utama manusia nanti masuk surga atau neraka, itu sholat. Maka orang yang tidak sholat jangan mengharap nanti menikmati nikmatnya surga yang dijanjikan oleh Allah. Dalam hadis sahih riwayat Muslim menunjukkan kepada kita bahwa bila seorang muslim telah selesai menunaikan sholat Jumat atau menunaikan sholat wajib lainnya, maka tidak boleh langsung melaksanakan sholat dalam arti yaitu sholat sunnah. Barangkali ini dianggap sepele dan mungkin kita pernah melakukannya. Setelah hadis ini saya sampaikan, mudah-mudahan kita tidak sering melakukannya. Satu contoh Bapak Ibu, ketika ini berkaitan dengan sholat Jumat, setelah selesai sholat Jumat itu kalau mau sholat ba'da Jumat tidak boleh langsung. Jadi ada jeda, yaitu hendaknya di awal dengan zikir dulu. Jadi ketika assalamualaikum imam, kemudian kita tidak boleh langsung melakukan sholat sunnah. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Artinya setelah salam itu jangan langsung berdiri sholat sunnah setelah Jumat, tetapi kita zikir dulu, paling tidak istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, disambung zikir yang lain. Setelah itu syukur sampai sempat doa, baru berdiri untuk melakukan sholat sunnah ba'da Jumat ini. Dan ini yang saya lihat setelah sholat ba'da Jumat dimanapun masjid-masjid, lazimnya sholat sunnah itu dilakukan 2 rakaat. Perlu diketahui Rasulullah itu sholat ba'da Jumat 2 rakaat, tapi di rumah beliau. Dan beliau bersabda dalam hadis itu, kalau kamu mau sholat ba'da Jumat lakukan 4 rakaat. Itu dalam masjid setelah salam. Kenapa? Ini juga dari Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah mengatakan kalau mau sholat ba'da Jumat di masjid, dilakukan setelah sholat di masjid hendaknya 4 rakaat. Tapi kalau di rumah itu 2 rakaat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah.
Monggo kalau tetap mau dua ya silakan. Tapi memang ada hadisnya, nggih. Jadi yang saya lihat di mana-mana masjid itu setelah salam, nggih, habis sholat Jumat itu zikir, kemudian sholat 2 rakaat. Padahal ada hadis yang depan 4 rakaat. Tapi masih mendingan Bapak Ibu, setelah sholat Jumat masih mau sholat sunnah 2 rakaat di masjid daripada bersalam lari Pak, nggih, ngejar pekerjaan. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan yang seperti ini. Ini yang berkaitan dengan sholat Jumat, dan bukan hanya setelah sholat Jumat Pak, setelah kita sholat fardu wajib, nggih, ba'da maghrib lah, nggih, ba'da maghrib mungkin karena tergesa-gesa. Setelah salam langsung berdiri untuk sholat ba'dal maghrib, jangan. Minimal istighfar tadi Pak 3 kali, nggih. Disambung Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi tidak terlalu panjang. Syukur-syukur sampai zikir seperti biasa wirid itu Pak. Tasbih, tahmid, takbir, ditutup tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian hadis yang kedua Pak, mari kita benahi tata cara sholat kita, biar kita ini yang pertama, agar kita tidak dikatakan oleh Rasulullah itu pencuri paling jahat dalam sholat Pak. Itu seperti apa? Jadi Rasulullah pernah memberikan keterangan dalam hadis. Hadis ini riwayat Ibnu Abi Saibah, Tabrani dan Hakim. Dan Hakim mensahihkannya dan disepakati oleh para adzabi, para ahli hadis. Jadi orang yang sholat tidak tumakninah Pak, rukuk dan sujud, tidak menegakkan tulang sulbi, itu Rasulullah mengatakan sebagai pencuri paling jahat Pak. Sahabat tanya, ya Rasulullah, orang sholat kok mencuri itu bagaimana? Iya, ketika sholat rukuk dan sujudnya tidak sempurna, itu dikatakan pencuri paling jahat Pak. Karena non sewu Pak, saya punya teman guru agama dulu, non sewu nggih Pak, waktu rukuk itu kan di tulang punggungnya dan kepala kan datar Pak, jadi dirasakan si jalur sebelum itu kan bisa jalan. Baru membaca Pak, ini ada yang gini, coba bayangkan Pak, kita baru Allah, kemudian sujud sama, sujud balik ini, langsung. Inilah yang dikatakan pencuri paling jahat. Maka serta Bapak-Bapak ini kita evaluasi tata cara sholat kita kan harus semakninah Pak. Kalau kusu, sampai kusu mungkin berat Pak. Mungkin hanya Rasulullah Pak sholat paling khusyuk. Siapapun orangnya dari sholat kadang-kadang masih teringat apa yang peristiwa yang terjadi. Contohnya Pak, dengan meletakkan kunci Pak, kunci sepeda motor atau mobil, lupa atau Pak, rukuk kebetulan, oh iya kunci kok neng kene, padahal kita sedang sholat Pak gitu. Tapi yang paling tidak tumakninah tetap gerakannya antara bacaan dan gerakan itu serasi. Makanya ketika mau rukuk itu sebelum lurus tadi guys, tulang sulbi kita itu tegak lurus, itu jangan membaca dulu Pak. Kalau membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi monggo, atau subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, ada. Okay. Jadi itu. Kemudian ada lagi hadis yang seperti ini, sesungguhnya tidak sah sholat orang yang tidak menegakkan tulang sulbinya ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah, Ibnu Majah dan Ahmad. Hati-hati nggih. Mari sholat kita mulai saat ini nanti kita benar pun pokoknya pun kesusu untuk mawon intine. Nggih. Ternyata dulu orang yang jadi sholat, wes sholat itu gampang, gitu Pak, gampang wong macane Al-Fatihah, tapi gerakan-gerakannya kan mboten di terang secara detail Pak. Pokoknya gampang rukuk, sujud,
Gudubrak gedabruk, salam bar, nggih. Nah, terakhir Pak, sholatnya seseorang tidak sempurna atau tidak mencukupi hingga dia meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Abu Wana, Abu Dawud, As-Sami dan Daruqutni mensahihkannya. Ini Pak referensi saya buka buku sifat sholat Rasulullah yang disusun oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pakar hadis. Ternyata Bapak Nun Sewu, setelah saya membaca buku sifat sholat Rasulullah yang disusun oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya Allah, sholat saya masih belum ada apa-apanya. Karena ini tadi Pak, ketika ruku, sujud. Nah, mudah-mudahan arti dari beberapa hadis ini memberikan motivasi kepada kita semua agar sholat kita menjadi sholat yang baik, tidak asal menggugurkan satu kewajiban. Karena sholat itu apabila diterima oleh Allah, maka seluruh amalan yang lain diterima oleh Allah. Tetapi kalau sholat itu rusak atau tidak diterima Allah, maka amalan baik apapun yang kita lakukan tidak akan diterima. Maka sholat menjadi kunci pokok utama seseorang nanti masuk surga atau neraka. Demikian kurang lebihnya saya maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, nasrullah wa qarib. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.